إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والبدعة والنار. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala pujian hanyalah miliknya dan karena dengannya lah kita dapat memperoleh beragam nikmat-nikmat, beragam pemberian-pemberiannya yang kita rasakan hingga saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi dengan sebaik-baik pemberian. Oleh karena itu, di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, di atas wazan syighul mubalaghah, yang menunjukkan Allah lah, yang menunjukkan seringnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan seringnya Allah Subhanahu wa taala memberi, dan pemberiannya adalah sebaik-baik pemberian. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik dan yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat, pemberian yang mendatangkan beragam keberkahan, beragam keutamaan dan kebaikan, itu adalah ilmu agama. Maka tidaklah seorang mendapatkan beragam keutamaan, beragam kebaikan kecuali dengan ilmu ini. Maka apabila umat ini ingin baik, maka ikutilah jalan yang lurus. Dia harus pelajari agamanya, dia harus berilmu tentang agama. Dan ilmu agama ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahabat, sifatnya sunnah. Yang wajib adalah apa-apa yang hendaknya ia pelajari untuk mengangkat kewajibannya. Dia harus mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dia harus mengetahui bagaimana cara membedakan sunnah yang mana bid'ah. Dia harus mengetahui bagaimana cara menghindarkan dirinya dari kesyirikan. Demikian agama. Apa-apa yang diwajibkan padanya, dia wajib mempelajarinya. Dan jika dia mempelajari dan mengamalkan perkara ini, maka itu akan lebih baik baginya, akan lebih kuat baginya. Dikuatkan baginya di dunia, di alam kuburnya dan di akhirat. Dan ini dari keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dari keutamaan ilmu agama. Karena keutamaannya diuraikan di dalam berbagai ayat-ayat, di dalam berbagai hadis-hadis yang sangat panjang untuk disebutkan, sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwah afdalu minal ilm. Saya tidak mengetahui tingkatan terbaik, derajat terbaik setelah kenabian yang lebih afdal daripada ilmu. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan keutamaan ilmu ini dari ratusan sisi di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Dan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang berilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya beberapa derajat. Dikatakan oleh para ulama, derajat di sini sifatnya umum, derajat di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dan dia adalah orang yang memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan ini makna ucapan para imam, bahwasanya orang yang berilmu, orang yang beriman, tidak akan mereka miskin dan pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
semuanya diambil dari ayat ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum dengan kitab ini dan merendahkan kaum yang lainnya dengan kitab ini pula, yaitu Al-Qur'an. yakni siapa yang perhatian terhadap Al-Quran dengan mempelajari dan mengamalkan seluruh isinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang lalai terhadap Al-Quran di dalam mempelajari dan mengamalkan isinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Dan ini dari keutamaan atau kebaikan Al-Quran, di antara kebaikan ilmu agama. Dan ilmu agama ini segalanya adalah kebaikan. Dan alamat kebaikan seorang adalah apabila ia menuntut ilmu agama. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memahamkannya agama. Dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan apabila seorang tidak faham agama, itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuknya kebaikan. Dan disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili di dalam i'tiqad beliau. Beliau mengatakan di antara tanda kebaikan seorang adalah apabila ia sibuk dengan ilmu. Karena itu hendaknya setiap seorang muslim punya bagian dari ilmu ini. Dengan mempelajari ilmu, memperdalam ilmu agama, kemudian ia mengajarkan kepada manusia, maka itu adalah suatu hal yang sangat afdal dan ibadah yang sangat besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian ia beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd, fa'lam rahimakumullah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.